Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mas Suhar. Kali ini saya akan berbagi informasi tentang cara melakukan pendaftaran ulang bagi calon peserta didik baru di SMP Negeri 1 Malino Kota. Baik, sebelum kita masuk ke tutorial atau cara bagaimana melakukan pendaftaran ulang secara online, sebaiknya mari kita dukung channel Mas Suhar agar selalu dapat berbagi informasi dengan cara klik subscribe, kemudian nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan informasi tentang video-video terbaru dari channel Mas Suhar. Baik, langsung saja kita masuk di tutorialnya. Baik, untuk langkah pertama silakan kita buka link website SMP Negeri 1 Malino Kota yang sudah dibagikan di grup sekolah masing-masing. Oke, di sini kita akan buka daftar ulang PPDB siswa baru SMP Negeri 1 Malino Kota. Oke, langkah pertama ini kita buka dulu, kita klik linknya. Kemudian akan masuk di halaman website SMP Negeri 1 Malino Kota. Ya, kita klik yang 3 baris ini. Kemudian kita pilih yang paling bawah, daftar ulang. Tunggu beberapa saat. Kemudian kita scroll ke bawah. Daftar ulang. Nah, di sini ada kelas 7, kelas 8, kelas 9. Di sini kita klik yang kelas 7. Baik, kemudian akan masuk di halaman seperti ini. Daftar ulang kelas 7 SMP Negeri 1 Malino Kota. Prosedur daftar ulang siswa SMP Negeri 1 Malino Kota, pengisian data dilakukan secara online. Data otomatis masuk ke database SMP Negeri 1 Malino Kota. Isilah data dengan benar dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila ada kesulitan dalam pengisian data, silakan hubungi kontak panitia. Bintang merah ini wajib diisi. Oke, yang pertama kita isi asal sekolah. Misalkan di sini kita isi SD Negeri 010 Malino Kota. Jika sudah, kita klik berikutnya. Maka masuk di pertanyaan berikutnya lagi yang harus diisi nama lengkap. Misalkan di sini nama siswanya Bejo. Kemudian jenis kelaminnya laki-laki. Nisen, nomor induk siswa nasional. Ini bisa kita lihat di SKHU ya. Misalkan nomornya di sini saya isi sembarang aja dulu, 10987654. Misalkan seperti itu. Nanti harus diisi sesuai dengan NIS, nomor induk siswa nasional yang sebenarnya, bisa dilihat di SKHU. Kemudian isi nomor induk kependudukan. Ini bisa kita lihat di kartu keluarga. NIK ya, nomor induk kependudukan. Misalkan nomornya saya isi sembarang 640 60 4423 1001 misalkan. Kemudian tempat tanggal lahir, misalkan lahirnya di Jakarta atau di Malino saja ya. Oke, Malino misalkan lahirnya. Tanggalnya ya, tinggal kita pilih ya, kita cari dulu sesuai dengan tahunnya. Misalkan kita anaknya lahir tahun 2000
2000 berapa ya, misalkan 2007. Oke, kita pilih dulu tahunnya, tahun 2007. Kita klik ke samping. Oke, 2007 ya. Misalkan 10 Mei 2007. Oke, 10 Mei 2007. Ini sudah Mei 2007. Kita klik tanggal 10. Ya, kemudian kita klik pengaturan. Nah, nanti akan muncul 10 Mei 2007. Kemudian agama kita isi misalkan Islam. Kemudian alamat tempat tinggal, misalkan Desa Malino Hilir. RT 4 misalkan. Alat transportasi ke sekolah, ya misalkan naik mobil atau naik motor, silakan diisi ya. Di sini misalkan motor. Nomor telepon, nah nomor telepon silakan diisi, sebaiknya yang ada WA-nya ya. Tapi kalau misalkan tidak ada WA-nya tidak apa-apa, tapi dianjurkan nomor telepon yang bisa WA karena digunakan untuk pembelajaran nantinya. Oke, kita isi misalkan 0813 45678910. Nah, ini contoh saja ya. Kemudian isikan email ya. Jadi teman-teman atau adik-adik atau bapak ibu sekalian harus mempunyai alamat email, bisa membuat alamat Gmail ya di Google ya. Di sini misalkan saya tuliskan email saya, misalkan super, nah, misalkan bejo 123 @gmail ya, gmail.com. Nah, ini nanti emailnya harus yang benar ya. Jadi bapak ibu, teman-teman, adik-adik harus membuat email dulu terlebih dahulu, mudah saja ya. Nah, setelah terisi semua, nah, datanya terisi semua, silakan klik berikutnya. Nah, lanjut ke isian berikutnya, data ayah ya. Nama ayah diisi, misalkan namanya Untung, nama bapaknya Untung ya. Nah, misalkan tanggal lahirnya, ini jadi harus dipersiapkan kartu keluarga supaya tidak bingung dalam mengisinya ya. Oke, tanggal lahir bapaknya sama seperti tadi, kita cari dulu tahunnya, disesuaikan ya. Terus pilih tanggalnya, terus pengaturan, ini contoh saja ya supaya tidak lama. Nik bapaknya, nik ayahnya silakan diisi juga, dilihat kartu keluarganya, diisi saja. Pekerjaan misalkan pengusaha ya, atau swasta, atau PNS misalkan, silakan diisi. Pendidikannya misalkan S1 atau SMA atau SMP, silakan diisi sesuai data yang benar. Misalkan SMA misalkan. Penghasilan misalkan ya, silakan diisi sesuai dengan penghasilan masing-masing. Misalkan kita isi di sini 5 juta per bulan ya. Nah, kalau sudah, klik berikutnya. Nah, kemudian isi lagi nama ibu. Misalnya nama ibu Surti. Tanggal lahir silakan disesuaikan, dicari tahunnya. Di sini kita sembarang saja. Oke, kalau sudah dipilih tanggal, bulan dan tahun, klik pengaturan lagi. Sudah terisi, nicknya isikan sesuai kartu keluarga, KTP ya. Pekerjaannya misalkan ibu rumah tangga, IRT misalkan. Pendidikan
SMA misalkan juga ya. Penghasilan per bulan tidak ada ya, bisa diklik 0 saja ya. Berikutnya data wali, jadi kalau ada, jadi kalau tidak ada tidak perlu diisi ya. Jadi kalau adik-adik tinggal dengan keluarga yang bukan orang tuanya, nah ini bisa disebut wali, bisa diisikan di sini. Tapi kalau tidak ya bisa dilewati saja, tidak usah diisi, langsung klik berikutnya. Nah selanjutnya data periodik atau wajib diisi. Tinggi badan, nah adik-adik harus ukur tinggi badan ya, misalkan 155 cm ya. Oke. Berat badan misalkan 50 kg. Jarak tempat tinggal ke sekolah dalam kilometer misalkan 4 km. Waktu tempuh berangkat ke sekolah misalkan 15 menit ya, ini dalam menit kita isi aja misalkan 15 menit. Jumlah saudara kandung misalkan ada saudara kandungnya ada 7 atau 3, oke kita isi misalkan 7 ya, misalkan saudara kandungnya. Jika diisi sudah semua sudah diisi, klik berikutnya. Selanjutnya data prestasi, di sini tidak ada bintang merahnya, berarti boleh tidak diisi. Jadi kalau adik-adik punya prestasi akademik dan non akademik, tingkat kabupaten atau provinsi, silakan diisi sesuai dengan prestasinya. Jika tidak ada, langsung saja kita klik kirim. Nah, di sini tertulis tanggapan Anda telah direkam. Berarti adik-adik, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, berarti daftar ulang peserta didik baru untuk yang kelas 7 berarti sudah selesai dan berhasil. Data tanggapan Anda telah direkam. Ya, demikian tutorial mengenai tata cara pendaftaran ulang peserta didik baru tahun ajaran 2020-2021. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.